Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Angga Permana dari kelas A dengan NPM 1821020105. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang materi gugatan yang di dalamnya terdapat tuntutan hak, isi, kompetensi, dan kumulasi atau penggabungan gugatan. Baik, kita mulai saja. Tuntutan hak. Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu yang pertama persoalan yang mengandung konflik, yang kedua persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam pasal 142 ayat 1 RBG atau pasal 118 ayat 1 HIR disebut tuntutan atau gugatan perdata, merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup. Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan, yang bertitik tolak pada ada atau tidaknya sengketa. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Yang selanjutnya, isi gugatan. Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya, harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti tempat dan tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa atau kemana gugatan itu ditunjukkan. Isi gugatan ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat atau mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani. Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 RV menentukan bahwa gugatan memuat yang pertama, identitas para pihak, yang kedua, posita, yang ketiga, petitum, yang selanjutnya, kompetensi. Dalam hukum acara dikenal dua macam kompetensi atau kewenangan, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut atau mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama atau pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi yang sama-sama dalam ruang lingkup peradilan umum. Kompetensi relatif adalah sering pula disebut dengan kewenangan nisbi yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Dan yang terakhir, kumulasi atau penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata, kurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutannya. Dapat terjadi hanya satu tuntutan dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Apalagi pihak yang terdiri lebih dari satu orang atau tuntutannya lebih dari satu, maka disebut telah terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjek hukum. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Akan tetapi, dalam tiga hal kumulasi objektif itu tidak dibolehkan oleh Sudikno Martokusumo. Yang pertama, karena untuk suatu tuntutan atau gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan. Yang kedua, apabila hakim tidak wenang atau secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lainnya,
maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Yang ketiga, tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan lain atau eigondom dalam satu gugatan. Dan itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.